Oke guys, balik lagi sama gua Yodi dan ada istri gua Novi. Jadi kali ini kita bikin kontennya nyantai guys di studio baru gua. Ya, walaupun belum jadi 100% tapi studio ini udah kita pakai ya. Udah kita pakai kurang lebih 5 harian kita pakai studio ini. Karena ini belakangnya masih kosong nih guys. Seperti kalian lihat, sebelah sini masih polos. Area sini ini buat TikTok shop gua. Jadi area TikTok shop sebelah sini tuh buat gua nge-live sebenarnya buat gua, dan daerah sini wilayah sini ini untuk TikTok shop, terbalik guys maksud gua. Tapi yang daerah gua sebelah sana lagi dipakai dulu untuk sementara karena ini masih polosan backgroundnya guys. Gua sebenarnya mau pasang apa namanya? Wall panel guys, tapi belum, nanti abis Imlek baru kita eksekusi guys karena kita kumpulin angpau dulu. Iya. Dan hari ini kita mau bikin konten ngobrol-ngobrol santai aja, kita sambil makan pizza. Pizza ini makanan favorit gua yang kedua, guys. Kalau yang pertama kan kamu tahu apa? Burger King. Yang pertama itu makanan favorit gua Burger King. Tapi sekali lagi guys ya, aku bilang ya, semua konten-konten makan ini gua nggak di-endorse. Gua beli sendiri. Anjay. Mantap. Mantap. Jadi kali ini kita makan pizza biasa yang apa sih nggak tahu lah, paket gitulah pokoknya. Ini pizzanya apa sih? Pizza apa tadi? American. Oh, American favorit. Oke, kita langsung makan aja guys, gak pakai lama. Sebenarnya ini makan siang gua nih, kita udah telat makan. Kamu mau yang mana? Kamu dulu aja. Nah, aku mau pizza dulu lah. Gua nggak suka bawang bombay guys, gak suka gua, nggak demen. Bawang bombay, bau apa gitu? Bau bawang bombay maksud gua. Anjay, mabar. Suapan pertama untuk istri gua. Iya, mimpi loh. What? Yang bener sih. Iya, bercanda. Itu bang. Minumnya ketinggalan anjing. Ada. Oh, ada. Sok bersih lu. Minyak kok, Neng. Takut minyak anjing. Awas gua. Jadi mau nanya serius nih guys. Mau nanya serius nih, Mam. Kan banyak nih yang nanya, dari kemarin juga sempat kita bikinin konten. Banyak yang nanya katanya kapan pertama kali kita ketemu. Padahal udah dijelasin waktu itu guys di konten yang mana yang kita makan itu ya. Ada 2 versi guys. Ada 2 cerita versi kapan pertama kali kita ketemu. Kalian mau denger versi gue dulu atau versi dia dulu? Versi gue kan? Siap. Oke. Kita dengerin versi gue dulu. Jadi pertama kali gue ketemu dia itu ceritanya gini guys. Gue cerita, gue nggak semuanya ya. Kalau semuanya terlalu panjang ya. Langsung aja gue ringkas dalam satu cerita yang padat. Oke. Jadi pertama kali gue ketemu dia itu pada saat gue pulang kerja guys. Gue pulang kerja naik motor. Waktu itu gue naik motor apa ya? Gue belum beli Jet X, belum beli Aerox guys. Naik motor apa gue lupa deh. Iya naik motor. Nah, gue pulang naik motor, gue tiba-tiba di jalanan gue diberhentiin guys sama dia. Begini. Gue diberhentiin, gue belum kenal ya. Gue kaget, gue ngerem mendadak tuh motor gue. Set. Gue tanya, kenapa? Gue klakson dulu. Tin. Terus gue tanya, kenapa? Kok begitu sih? Berhentiin orang di tengah jalan, nanti kalau ketabrak gimana? Gue bilang begitu sama dia. Terus dia bilang gini, ya kak maaf kak, soalnya kakak ganteng. Saya mau kenalan sama kakak. Saya dari tadi lihat kakak tuh ganteng banget. Ya udah, akhirnya gue pinggirin tuh motor. Gue parkir motor. Akhirnya gue masih ngoceh-ngoceh, gue masih shock tuh guys. Gue masih kaget gitu. Tiba-tiba gue diberhentiin gitu kan. Terus singkat cerita, akhirnya dia minta nomor gue. Gue tadinya berasumsi, gue berpikir tuh wah ini penjahat kali minta nomor gue kan. Ya udah akhirnya dia paksa. Ya udah gue kasih nomor gue. Nah sejak itu dia waktu itu belum ada WhatsApp guys. Belum ada WhatsApp, masih zamannya apa? BBM. Kalau kalian tahu BlackBerry Messenger. Nah itu guys, dia BBM gue terus pokoknya intens. Pagi bilang good morning, kalau siang bilang jangan lupa makan siang. Cuman ngomong gitu doang guys, pada ngomong gitu terus setiap hari. Kalau malam lah good night, kasih emoticon love. Sampai penuh love-nya. Akhirnya kita bikin janji, kita ketemuan lagi, ketemuan. Akhirnya satu hari satu malam dia nembak gua. Mungkin guys mah omongannya tuh dari awal udah bohong semua. Ini kan versi gua dulu. Terserah lu mau percaya apa enggak guys, ya. Pizza gua belingin anjing. Lanjut. Satu malam kita ketemuan, dia nembak gua. Dor. Dia bilang tuh,
kamu mau nggak jadi pacar aku? Kaget dong gua, shock tuh gua. Savage. Ini lu nembak gua dalam hati gua ngomong gitu dalam hati. Gua pikir, gua bilang gini, gua pikir dulu ya sebentar ya, kasih gua waktu 5 menit. Akhirnya gua ke WC dulu tuh. Di WC gua kencing, berak, cuci muka. Udah tanggung basah, gua mandi tuh di WC. Gua keluar dari WC, gua duduk, akhirnya gua jawab, ya udah, gua bilang kita coba aja dulu. Anjir. Kalau cocok baru kita lanjut, gua bilang. Dong guys. Akhirnya ya udah kita mulai pacaran tuh dari situ. Pacaran setahunan, akhirnya dia lagi ngajak gua lagi tunangan. Gue terus aja ya. Iya, ini kan versi gua. Akhirnya dia ngajak gua tunangan. Oke, singkat cerita lagi, gua foto-foto ini ceritanya gua singkat-singkatin biar cepet ya. Kalau nggak kalian nanti boring. Dia ngajak gua tunangan. Oh ya udah, gua bilang. Ya udahlah, kalau memang ini jalannya, gua bilang anjay jalannya. Udah tuh, akhirnya kita tunangan guys. Akhirnya kita tunangan, gak lama begitu lagi guys. Dia bilang udah tunangan, kita nikah yuk. Ya udah, gue bilang udah. Kan udah pacaran, udah tunangan, ya udah nikah. Akhirnya nikah. Sampai sekarang punya anak dan seterusnya sampai hari ini. Gue Gitu. juga yang ngajak punya anak. Ya, yang ngajak punya anak juga dia guys. Pada Wah aja terus. pada satu malam dia gini kita lagi main lato-lato, terus dia bilang aku pengen punya anak. Oh ya udah, akhirnya ya udah kita dor gitu. Singkat cerita seperti itu guys, sampai sekarang kita berumah tangga, punya anak sampai sekarang. Ya beginilah keadaannya. Itu cerita versi gua. Pertama kali Yodi ketemu istrinya. Oke, terserah kalian mau percaya atau enggak, gua juga. Nggak ada yang bener guys ceritanya. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Yang penting itu versi gua. Oke, sekarang giliran versi kamu. Ya udah, karena kalian nggak mau denger versi dia. Ya udah, kita masih denger. Kita lanjut Ya ke mereka harus tahu lah yang sebenarnya seperti apa. Yang- Apa lu ngarang-ngarang sendiri? yang sebenarnya. Iya. Emangnya tadi nggak benar? Nggak. Ada, tapi 50% dari cerita itu benar kan? Nggak ada. 1% juga nggak ada. Apa dari awal dah. Gua lagi ngajak kenalan. Ini udah terserah, kalau mau versi you, ya versi you. Kita kasih kesempatan dia. Kita kasih dia kesempatan 10 detik untuk ceritain versi dia. Aku cerita nih. 10 detik. Ya guys. 1, Lu orang mesti 2. tahu sebenarnya. Iya. 10 detik. Lu orang mesti tahu sebenarnya ya. Yang dia cerita itu dari awal tuh udah omong kosong semua sih. Dia percaya siapa? Jadi dulu tuh gue tuh kerja guys. Gue tuh mencari nafkah ya kan. Gue tuh kerja mencari pejuang rupiah gitu loh. Gue kerja dan gue kenal nyokapnya dia. Gue kenal nyokapnya dia, bukan kenal dia. Singkat cerita nyokapnya itu malah memperkenalkan dia. Karena dia tuh tempo hari waktu gue kerja ketemu nih gitu kan. Gue kan lagi nawarin produk nih. Gue ke rumahnya tuh kan, ke rumah mamanya dia. Nah dia tuh baru pulang kerja guys ceritanya. Nggak ada bener. Oh kenalinnya anak saya. Gue juga kayak oke gitu kan. Itu versi Ya kaya. itu kan yang bener sih Yodi. Itu versi kayalan. Khayalan gimana? Ini bener guys yang gue cerita. Nyokapnya suruh kenalin nih anak saya. Ya udah gue kenalan dong. Gue sih nggak ada rasa interest sama sekali ya. Karena kenapa guys? Botak gitu loh. Gue tuh nggak pernah ya punya rasa ingin kenalan itu sama cowok botak tuh belum pernah. Terus ya udah. Kenalan, dia minta pin BBM gue. Nakal. Lo kalau ngarang itu yang lebih jago lagi Bener, biar, guys. biar mereka percaya. Gue cerita. Ngarang aja lu. Terus dia nggak punya dong, dia minta ke nyokapnya, "Ma, cewek yang tadi datang itu pin BBM-nya berapa?" Dia bilang. Terus ya udah, dia dapet dong dari nyokap dia. Malah BBM gue guys, malam-malam BBM gue ganggu orang tidur aja ya kan. Pagi-pagi juga say good morning. Ya itu mah kalimat-kalimat gua lu pake. Bener itu kan gitu. Elah. Terus guys, gue kan menghilang nih guys, menghilang kan. Kagak ada pulsa maksudnya. Diisiin pulsa guys. Tahu aja dia kan. Mana mungkin sih gua mengisi pulsa orang asing. Orang asing Gue yang pulang kerja dijemput guys, sampai dianterin ke rumah gue. Padahal kagak ada sarah-sarahnya acan, gitu loh. Itulah. Jadi itu terserah kalian ya mau percaya dia atau gue. Tapi yang bener itu tuh seperti itu guys yang gue ceritain. ada yang bener.
Yang dia tadi cerita itu full dusta. Nggak ada yang benar itu, full dusta. Ya emang lo cerita apaan? Gue begini. Nggak jelas. Kita balikin lagi ke kalian lebih percaya yang mana gitu daripada kalian berspekulasi yang aneh-aneh, berpikir aneh-aneh, mendingan kalian percaya sama versi gua. Nanti gua akan baca di kolom komentar kalian lebih percaya versi gua atau versi istri gua. Pasti gua jamin yang komentarnya itu versi Yodi udah valid 100%, ada faktanya, ada buktinya gitu. Mungkin. Versi lu apaan? Gua isiin pulsa. Mana ada gua isiin pulsa? Ngarang kau. Apa sih? Nggak mau? Jo. Mozzarella. Ya udah, pokoknya itu yang tadi mengenai cerita pertama kali gua ketemu. Dan sekarang kita mau cerita pertama kali gua main TikTok sampai hari ini, sampai bisa mencapai beberapa prestasi lah di TikTok. Anjay, prestasi anjing. Jadi buat kalian yang belum follow akun TikTok gua, di follow dulu, ini akunnya. Jangan lupa di follow karena gue hampir tiap hari nge-live di TikTok guys. Gue juga jualan dan lain-lain pokoknya. Jangan lupa juga ditonton konten-konten gue di TikTok. Mantap. Oke lanjut. Pertama kali Yodi main TikTok. Kapan? Masih inget gak? Masih. Sebelum COVID-covidan ya? Belum. Pertama kali gue main TikTok itu sebelum pandemi guys. Saat pandemi. Saat pandemi deh. Saat kita kena lockdown guys. Itulah saat-saat pertama kali gue download TikTok. Gue main TikTok. Bikin konten apa ya pertama kali ya? Konten-konten tutup botol. Oh iya, pokoknya konten-konten konyol guys. Konten-konten yang nggak jelas gitu, masih nggak jelas arahnya mau kemana karena random banget dulu kan, nggak tahu TikTok itu apa, cara konsepnya seperti apa, kita belum mengerti algoritmanya dan lain-lain. Dan waktu dia main TikTok itu guys, gue tuh sempet nggak suka tuh guys. Gue pikir ngapain sih lu Yon, alay gitu kan. Karena gue tuh bukan tim TikTok guys, gue tuh lebih ke tim adalah salah satu aplikasi ya kan. Ngomong aja Instagram juga nggak apa-apa, itu nggak di-ban. Ya gue tuh lebih suka tuh mainnya tuh Instagram gitu loh. Yang gue rasa kayak TikTok tuh alay gitu kan, terus banyak yang joget-jogetnya doang gitu. Gue tuh nggak suka, dia tuh ngeliat-ngeliat gituan gitu kan, ngomong waktu gitu loh. Malah makin kesini malah jadi ada hasilnya ya dari TikTok. Sebenarnya pada saat pertama kali gue main TikTok memang pro dan kontra guys. Beberapa temen gue juga ngata-ngatain gue, alay lu Yot sekarang main TikTok lu apalah. Dulu ya gue sempet dihujat lah, bukan dihujat, dibully gue gitu. Dibully kayaknya TikTok itu identik tuh kayaknya aplikasi untuk orang-orang alay. Joget-joget. Dulu ini gue cerita dulu ya, sekali lagi dulu. Nah setahun 2 tahun gue bodo amat gitu, orang mau ngomongin gue apa. Karena gini guys, gue tipe orang yang bodo amat gitu, sebodoh setan gitu. Lu mau ngomong apa, pokoknya gue suka, gue kerjain. Gue nggak peduli orang mau ngomongin apa, saudara-saudara gue mau ngomongin apa, gue nggak peduli gitu. Peduli setan, hidup gue juga nggak ngurugin lu. Jadi gue tetap gas, gue tetap main TikTok. Gue main TikTok tapi gue ubah konsepnya jadi konsep gym guys. Ya, konsep gym dulu ya. Konsep ke gym, pokoknya nge-gym. Itu masih home workout tuh ya. Gue pamerin six pack terus dulu guys. Six pack, otot-otot gua pokoknya. Cara melatih perut. Konten-konten nge-gym gua dulu tuh guys, mengajari orang-orang, edukasi orang-orang guys. Latihan perut, latihan ini, latihan itu. Resep-resep makanan. Nah, begitu gym buka lagi pada saat pandemi udah mulai reda, gua mulai bikin konten nge-gym tapi yang humor, yang lucu, yang lelucon gitu. Nah, gua naik tuh di situ ya sampai 60-70k followers di TikTok. Dan gua secara pribadi merasakan gua jenuh dengan konten-konten nge-gym. Sekali lagi ya, gua jenuh dengan konten-konten nge-gym. Tapi bukan artinya gua jenuh dengan nge-gymnya. Tidak guys. Gua masih latihan konsisten sama istri gua. Masih kita latihan ke gym, masih seminggu 4-5 kali. Itu masih kita kerjakan. Gua hanya jenuh dengan konten-konten nge-gymnya gitu. Jadi gua akhirnya memutuskan gua pindah dari konten nge-gym ke konten otomotif dan konten humor-humor lainnya.
Jadi gue bukannya meninggalkan gymnya, enggak, sekali lagi. Gue hanya meninggalkan kontennya. Gue pindah, gue transisi konten guys. Jadi kalau kalian bilang, bang kenapa udah gak ada konten nge-gym lagi, workout. Sekali lagi gue jenuh dengan konten-konten nge-gym. Tapi bukan artinya gue gak nge-gym, gue masih nge-gym. Hanya kontennya saja yang berubah. Dan setelah gue transisi konten, nah disitu guys, gue mengalami kenaikan drastis di TikTok. Dari 70k hari itu naik cepet banget. Sampai hari ini kita di 640k ya kalau nggak salah. 600 berapa sih? Ya 600k-an lah. Itu berkat support kalian juga guys. Makanya guys yang belum follow akun TikTok gua, jangan lupa di follow. Betul. Nah jadi gitu guys, latar belakang Yodi kenapa bisa main TikTok ya kan. Sampai sekarang bahkan dia udah ikut agensi. Terus juga pernah dapat kayak ya nominasi awards gitu dari TikTok. Dan gue ikut agensi manajemen. Tahu kalian gue ikut apa? Gue ikut OPI. Kalau lu tahu lah OPI yang jago-jago. Pargoy bos. Makanya kalau gue lagi pakai baju OPI, bang, pargoy dong bang. Nggak jelas lu anjing. Nggak semua orang masuk OPI harus bisa pargoy, cok. Dan sekarang guys, setelah TikToknya udah jalan, beberapa teman-teman di TikTok tuh ngomong tuh, bang bikin konten YouTube ya kan. Nah YouTube. Dari situ tuh guys, kita juga akhirnya bikin ide, yuk coba yuk iseng-iseng yuk beli GoPro, terus rekam-rekam video kayak dailynya kita ya kan. Yodi Mori, Yodi NR, ketemu teman-teman di TikTok, bahkan ya konten-konten lainnya juga banyak ya Map ya, yang lebih ke daily lah. Nah, muncrat aja. Nah, buat kalian juga yang belum subscribe YouTube gua, subscribe guys. Dan gua main YouTube itu baru 2 bulan guys. 2 bulan berkat support kalian kita bisa mencapai 100.000 plus subscriber. Itu berkat kalian semua. Kalian yang request gua main YouTube, akhirnya gua memutuskan. Gua sempat struggle guys. Mau ke YouTube atau enggak, gua sempet bingung gitu karena gua takut gua nggak punya waktu gitu di YouTube. Akhirnya gue memutuskan, kita coba YouTube 2 bulan 100.000 subscriberan. Gila, gokil. Itu berkat kalian semua. Terima kasih guys untuk supportnya. Jangan lupa ya guys, di follow, subscribe, di follow TikTok gua, di follow Instagram gua, di subscribe YouTube gua. Paket lengkap, anjay mabar. Lu kenyang gua baru makan 2. Nah, buat teman-teman semua nih yang punya ide gitu kan, atau pengen mau dibikin konten apa, teman-teman boleh ya untuk tulis di kolom komentar mau dibikinin konten apa gitu kan, biar kita juga tahu nih jelas nih, oh kalian tuh maunya tuh seperti ini gitu. Kalian sukanya konten apa dari gua atau dari istri gua, atau kita mau bikin konten bareng. Kira-kira kalian lebih suka gua konten apa gitu, maksudnya di YouTube atau di TikTok. Mau request kontennya seperti apa, konten motoran lagi kah lebih banyak, atau konten nge-gym kah lebih banyak. Nah kalau di YouTube gua masih bisa bikin konten nge-gym guys. Tapi kalau di TikTok gue nggak jarang banget bikin konten nge-gym lagi. Tapi kalau di YouTube masih ada kontennya, yang nge-gym masih ada guys. Iya. Jadi kalian misalkan punya request nih, gue usahakan yang bisa gue kerjain kontennya untuk kalian, gue kerjain gitu. Oke? Kalau begitu guys, kita sudahi dulu konten kali ini. Ini sebenarnya bukan mukbang guys, ini aja kagak habis, gue kenyang. Gue sama istri gue itu nggak bisa makan banyak guys. Kita bukan tipe yang bisa mukbang sampai martabak sampai pizza berloyang-loyang, kita nggak bisa guys. Kita makannya sebenarnya begini gitu, makanya emang imut gua. Anjay mabar. Oke, sekian dulu konten hari ini, konten kali ini. Terima kasih banyak guys, buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa paket lengkap ya guys. Jangan lupa di follow Instagram gua, di follow TikTok gua, dan di subscribe YouTube gua yang lagi kalian nonton. Siap. Terima kasih banyak, gue Yodi dan istri gue Novi. Kita pamit dulu, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye-bye guys.